Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tolak versus terima. Karya Pendeta Dr. Adar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Terhina dan sakit rasanya diputus mendadak setelah 3 tahun pacaran, ujar mahasiswa itu. Tentu aku juga ikut bersalah, tetapi aku merasa dibuang seperti barang bekas di tempat sampah, ucap seorang istri yang baru bercerai. Kenapa Kuring tidak boleh menganut ajaran Ahmadiyah? Kuring juga Islam. Kenapa rumah Kuring dibaledok, lalu masjid Kuring disegel polisi? Tanya kakek itu. Begitu sakit rasanya jika kita ditolak oleh orang lain. Sekali waktu, tiap orang merasa sakitnya ditolak. Seluruh kelas diundang pesta ulang tahun, kecuali kita. Pada jam makan siang di kantor, sebuah teman menjauh dari tempat duduk kita. Lamaran kerja ditolak. Tanpa alasan yang jelas, kita di PHK. Tetangga buang muka. Hubungan antara orang berputar di antara dua kutub, yaitu terima atau tolak, cinta atau benci, suka atau sebal. Diterima berarti diajak, diakui, didekati, dihisapkan, dihargai, diikutsertakan, dirangkul, disambut, disapa, disayang, disenangi, disukai, pokoknya dicintai. Sebaliknya, ditolak berarti diabaikan, dibuang, dibenci, dicueki, dicopot, dicampakkan, didepak, dijauhi, dikucilkan, dimarginalkan, disingkirkan, disisihkan, ditinggalkan, dipinggirkan, pokoknya dianggap tidak ada. Tema terima atau tolak selalu ada dalam cerita, novel atau film. Malamnya tidur seranjang, besoknya saling serang. Sekarang berpelukan, sebentar lagi dicampakkan. Filmnya belum setengah jalan, pacarnya sudah berganti-gantian. Majikan berat sebelah, rekan sekerja saling jegal, saudara sekandung saling iri, orang tua pilih kasih. Semua itu berarti tolak atau terima. Bukankah itu merupakan kenyataan hidup sehari-hari? Ada orang disukai, ada orang dicurigai, ada orang dicintai, ada orang dibenci, ada yang diterima, ada yang ditolak. Pusaran hidup berada di antara terima atau tolak. Alkitab menampung pusaran itu dalam tiap kitabnya. Perhatikan tema terima dan tolak di sepanjang kitab Mazmur. Di kitab itu dikotomi terima atau tolak bukan hanya berdimensi horizontal antara manusia dengan manusia, melainkan juga berdimensi vertikal antara manusia dengan Allah. Mengapa orang merasa begitu pedih jika ditolak? Mengapa orang begitu mendapa untuk diterima? Oleh karena keinginan diterima adalah kebutuhan mendasar yang ada pada tiap orang. Sama seperti kita butuh makan, minum, tidur. Demikian pula kita butuh dicintai,
diakui, dan diterima. Tiap orang ingin terhisap dan diikutsertakan. Tidak ada orang yang mau dikucilkan. Sejumlah riset Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa orang yang secara berkepanjangan ditolak akan menjadi rentan terhadap berbagai penyakit. Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi lemah, kualitas tidur menurun, daya konsentrasi terganggu. Selain itu, ia juga rentan terhadap gangguan kejiwaan seperti kemurungan yang berlebihan. Berkaitan erat dengan persoalan terima dan tolak terhadap individu adalah persoalan terima dan tolak terhadap satu kelompok. Yang mudah menjadi sasaran penolakan adalah kelompok yang kecil. Misalnya kelompok agama yang kecil, kelompok etnik yang kecil, kelompok orientasi, dan ideologi yang kecil. Kadang-kadang juga dalam negara demokrasi atau kelompok kecil yang dimarginalkan dan didiskriminasi. Ini disebabkan karena pengertian demokrasi disalahpahami. Demokrasi sering diartikan secara sempit, yaitu tiap orang punya hak suara. Wujud demokrasi pun dipersempit hanya dalam bentuk pemilu. Padahal demokrasi berarti bahwa tiap orang dari kelompok sekecil apapun dihargai oleh seluruh unsur masyarakat sehingga bisa berpartisipasi penuh. Jadi, wujud demokrasi bukan hanya tampak dalam pemilu, melainkan juga dalam kebijakan dan pelaksanaan pemerintah sehari-hari. Ciri masyarakat yang sehat adalah bahwa tiap orang dari kelompok sekecil apapun bisa tinggal, belajar, berkarya, bermain, dan beribadah dengan leluasa. Masyarakat yang sehat bersikap toleran. Toleran artinya into tolerate, berarti memperbolehkan, mengiyakan, atau menerima baik. Masyarakat yang sehat tidak berprasangka dan tidak menghakimi. Sebaliknya, jika orang atau kelompok kecil diganggu dan ditolak untuk bertempat tinggal, belajar, berkarya, bermain, dan beribadah, masyarakat itu adalah masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit mudah berprasangka dan suka menghakimi. Masyarakat yang sakit bersikap intoleran, yaitu menolak pihak lain. Dalam ilmu sosial itu disebut masyarakat yang patologis, artinya masyarakat yang berada dalam keadaan sakit atau yang salah tertentunya mengidap penyakit. Gereja adalah ibarat miniatur dari masyarakat umum. Ketika gereja lahir pada awal pertama, masyarakat umum sedang sakit. Penghambatan dan penolakan terjadi terhadap kelompok politik etnik, budaya, dan agama yang berbeda. Lalu gereja diminta untuk menjadi teladan dan prototipe sebuah masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang menerima dan memberi kesempatan setiap orang. Tulis Rasul Paulus, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma pasal 15 ayat 7. Itulah ciri sebuah komunitas yang sehat. Orang-orang dalam komunitas itu bukan saling tolak, melainkan saling terima. Perhatikan, ada motivasi untuk saling terima itu. Tulis Paulus, tatos kai kokito prosela beto hemas. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Terjemahan alternatif, karena Kristus juga
telah menerima kita. Itulah motivasi kita untuk menerima orang lain, bukan karena belas asih atau karena kemanusiaan, melainkan karena Kristus telah menerima kita. Motivasi karena Kristus yang telah menerima kita bukanlah rumusan yang ideal, melainkan real. Orang-orang pada abad pertama masih ingat bahwa selama hidupnya di bumi, Kristus duduk, makan, bahkan menginap di rumah orang-orang yang ditolak oleh para pemuka agama karena dinilai hidup dalam dosa. Gereja adalah komunitas yang saling terima. Segi eskologinya tersebut tampak secara konsisten dalam semua surat Paulus dan pseudo Paulus. Gereja niscaya saling terima. Itu keniscayaan gereja. Oleh sebab itu, gereja menyangkal keniscayaannya jika menolak seseorang di meja komuni, atau menolak orang untuk pemberkatan nikah, atau menolak orang untuk jabatan gerejawi dengan alasan bahwa orang itu hidup dalam dosa. Kristus telah menerima mereka. Seseorang pun tidak ada yang ditolak oleh Kristus. Tidak ada orang yang mau dijauhi, dicueki, dan ditolak. Ditolak sungguh melukai hati. Patah cinta lebih nyeri dari patah tulang paha. Luka hati lebih perih daripada luka kaki. Luka badan bisa diobati. Luka batin mana bisa dibebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat merenung akan firman-Mu tentang tolak versus terima. Biarlah kami dan juga gereja menjadikan terang dan menerima apapun semua status di dalam masyarakat. Amin. The